Selamat siang pemirsa Salam Timur dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Yan Pak. Kita akan bincang-bincang bersama salah satu narasumber kita, salah satu tokoh muda Timur Tengah Selatan yang cukup sukses membangun karir di bumi Cendrawasih, tepatnya di Kabupaten Mimika, dan jabatan saat ini sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika. Bapak Dr. Andus Ananias Faud, selamat siang. Selamat siang. Selamat berjumpa. Dan bersama saya Yan Faud kita akan berdiskusi bersama tentang perjalanan karir, bercerita bersama tentang perjalanan karir dari Bapak Ananias. Mungkin perlu kita ingin tahu sedikit tentang perjalanan karir Bapak Ananias hingga sukses di dunia birokrasi di bumi Cendrawasih. Kan tentu kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang, khususnya kita sebagai orang perantau. Membangun karir birokrasi di daerah orang tentu hal yang sulit, tetapi bagi Bapak Ananias Faud menjadi sebuah keberhasilan. Ini yang mungkin bisa dibagikan pengalamannya seperti apa kepada kita sekalian. Saya persilahkan Bapak. Ya. Baik, salam. Selamat siang untuk kita semua. Ya, yang pertama saya mau sampaikan dan saya perkenalkan diri. Nama saya Ananias Faud. Saya lahir di Desa Tetaf, dulu Kecamatan Amanuban Barat, sekarang Kecamatan Kuatnana. Lahir tahun 1972. Ketika merantau ke sana, saya kelas 3 SD, kemudian saya melanjutkan SD sampai tamat di Kabupaten Fakfak. Lalu kemudian sempat mengenyam SMP kurang lebih 1,5 tahun, lalu kemudian pindah mengikuti masa tugas Om ke Kabupaten Mimika. Dulu adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Fakfak, sekarang Kabupaten Mimika. Setamat SMP di Timika, saya kembali lagi ke Fakfak untuk melanjutkan SMA, dan selesai SMA pada saat itu tahun 1991 saya mengikuti tes STPDN. Pada saat itu pasca perubahan nama dari APDN Nasional. Jadi saya mengikuti tes lalu kemudian lulus. Salah satu pendatang dari Kabupaten Fakfak pada saat itu, kami bersama teman 2 orang, lalu kami mengikuti pendidikan di Jatinangor. Jakarta. Jatinangor, Bandung. Bandung. Ya. Bandung. Pada saat selesai pendidikan 3 tahun, karena pada saat itu programnya diploma 3, kami diwajibkan harus bekerja selama kurang lebih 2 tahun, baru boleh melanjutkan pendidikan S1. Jadi pada saat itu dikembalikan ke Irian Jaya pada saat itu. Lalu saya ditugaskan di Kabupaten Jayawijaya yang dikenal dengan Wamena. Ya. Saat tugas di sana hanya kurang lebih 1 bulan di kabupaten. Saya ditempatkan di satu kecamatan yang sangat sulit, yaitu perbatasan dengan Papua Nugini. Di situ saya berkarya kurang lebih 1 tahun, lalu dipindahkan lagi ke perwakilan kecamatan. Namanya, itu sebagai apa? Sebagai staf biasa atau tadinya staf di kecamatan, kemudian 1 tahun kemudian diangkat sebagai kepala perwakilan kecamatan pada saat itu. Itu kalau di sini setara apa Bapak? Kepala perwakilan? Dulu namanya kecamatan pembantu. Jadi dia itu sebelum kecamatan definitif ada namanya perwakilan perwakilan pembantu. Ya, kecamatan pembantu. Kecamatan persiapan Ya. untuk menjadi Jadi kecamatan awalnya itu namanya perwakilan kecamatan, kemudian berubah status jadi kecamatan pembantu. Jadi kepala di situ. Ya, jadi kepala di situ. Kurang lebih 2 tahun. Terjadi pemekaran di 53 kecamatan se-Irian Jaya pada saat itu. Lalu kemudian kami diangkat bersama-sama dengan 52 teman-teman kepala kecamatan pembantu yang lainnya menjadi camat definitif pada saat itu. Kurang lebih 2 tahun. Berapa itu, Bu? Tahun 96.
Oh, berarti mulai camat. Kalau di sana kepala distrik ya? Belum. Masih camat. Saat itu dari tahun 96 ke 97 itu kepala perwakilan kecamatan atau kepala pembantu kecamatan. Ya. Kurang lebih 1 tahun kemudian diangkat menjadi camat definitif. Waktu itu disebut kepala wilayah kecamatan. Nah, kurang lebih 2 tahun bertugas 97 sampai 99 saya diberi kesempatan oleh pemerintah daerah untuk melanjutkan pendidikan S1 di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta, di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Selepas dari sana saya kembali ke Provinsi Irian Jaya pada saat itu, lalu kemudian saya ditempatkan di Kabupaten Fakfak. Di Kabupaten Fakfak kurang lebih 8 tahun. Di sana hanya berkeliling di sekretariat daerah. Jadi pindah dari bagian organisasi, bagian umum, kemudian bagian pemerintahan. Jadi di situ sebagai kasubag. Oh, sebagai kasubag. Sebagai kasubag. Pada saat itu eselon 4. Nah, tahun 2010 saya pindah mutasi atas permintaan sendiri ke Kabupaten Mimika. Nah, di sana kurang lebih 1 tahun saya diangkat menjadi kepala distrik yang sama statusnya dengan camat. Ya. Selama kurang lebih 2 tahun saya menjabat camat di daerah Freeport, kawasan perkantorannya Freeport, namanya Kecamatan Kuala Kencana. Kurang lebih 2 tahun di situ. Saya kemudian dipindahkan ke salah satu kecamatan di wilayah gunung. Tetapi itu hanya menjabat selama 9 bulan. Oh, jadi Freeport itu ada di Kecamatan Kuala Kencana. Daerah perkantoran itu wilayah. Oh, daerah perkantorannya, ya. Bukan tambangnya. Bukan. Tambang. Kalau daerah tambang itu tempat operasionalnya, itu namanya Kecamatan Tembagapura. Oh iya. Ya, itu wilayah. Ya. Lalu kemudian saya kurang lebih 9 bulan menjabat camat di Hoya, daerah pegunungan. Itu daerah yang sangat sulit dan memang tidak ada pendatang. Saya beranikan diri untuk ke sana selama kurang lebih 9 bulan. Berbaur dengan orang-orang asli di sana. Ya, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pembantu kecamatan, sudah terbiasa hidup dengan mereka. Ya. Lalu kemudian saya dipindah lagi ke salah satu kecamatan di pantai itu tahun 2015 dan persis itu 1 tahun di salah satu kecamatan namanya Kecamatan Mimika Timur Jauh. Itu daerah pesisir. Jadi dari gunung pindah ke pesisir. Dari pesisir saya diberikan kepercayaan masuk menjadi camat Mimika Baru, itu adalah wilayah kota. Tahun berapa itu, Bapak? Tahun 2016. 2016. Sampai dengan 2020. Oh, itu sebagai kepala distrik atau camat. Camat setara camat. Ya, wilayah kota. Wilayah kota. Ya, Kota Mimika. Kota Mimika. Namanya distrik Mimika Baru. Nah, ya puji Tuhan selama kurang lebih 4 tahun di kota diberikan kepercayaan langsung menjabat sebagai sekretaris DPRD. Wah, luar biasa ya, Bapak. Ya. Nah, sekarang golongannya sudah pangkat sekarang ini pembina tingkat 1 4B. 4B. Ya. Eselonnya eselon 2B. 2B. Ya. Luar biasa ya, Bapak. Perjalanannya cukup panjang dan tentu menjadi poin penting adalah bagaimana berbaur dengan orang-orang asli di suku pedalaman di Papua, karena Papua itu terkenal dengan tingkat topografi yang sangat sulit dan juga tentu banyak daerah-daerah yang menjadi kawasan sasaran atau sasaran dari OPM ya kalau tidak salah, organisasi Papua Merdeka. Tapi ya Bapak berhasil untuk bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang asli di sana. Jadi sekarang sudah berapa tahun berkarir sebagai seorang ASN di Papua itu terhitung sejak 1994. Kurang lebih 23 tahun. 23 atau 33? 27 ya? 27 tahun ya, kurang lebih 27 tahun. Ya, kurang lebih 27 tahun. Masih berapa tahun lagi? Rencana kalau tidak ada halangan 8 tahun lagi. 8-9 tahun lagi. 8 tahun berarti
Ya, sekitar 30-an tahun mengabdi. Ya. Wah, luar biasa Bapak. Berarti dari SD hanya menyelesaikan sampai kelas 3 di sini ya. Ya, SD Tadi Gemit Teta. ya, omnya nama Bapak. Jadi saya mengikuti om yang duluan. Iya, iya. Kebetulan adik dari Usif Teta. Oh ya, Bapak Cornelis Faot. Cornelis Faot. Ya. Beliau yang duluan merantau ke sana menjadi seorang polisi, kemudian kembali Ya. sekitar tahun 79 ya 78 79 beliau membawa almarhum om namanya Simon Faot. Ya. Nah, sampai di sana beliau bekerja sebagai seorang polisi juga. Ya. Nah, jadi saya generasi ketiga. Ketiga merantau setelah keluarga Faot keluar dari Tetap. Ya. SD Gemit Tetap ya. Aku sempat mengenyam pendidikan di tingkat SD ya. SD Gemit Tetap. Luar biasa ya, Bapak Ananias. Bapak ini mungkin yang berikut lagi, rasanya bagaimana kalau kita meninggalkan keluarga besar di Timor, sementara kita di Timor ini kan dikenal dengan solidaritas kekeluargaan yang cukup tinggi. Sampai berapa generasi pun persekutuan kekeluargaan itu masih sangat dekat sekali. Sehingga itu mungkin ya jauh dari kita punya orang-orang ini tentu sesuatu yang bagaimana yang sulit saya bayangkan. Tapi Bapak bisa melepas itu dan mampu untuk bertahan mengabdi di daerah orang. Apalagi di sini kalau Faot itu dikenal sebagai salah satu populasi marga yang cukup besar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kira-kira seperti apa perasaannya Bapak Ananias? Ya, sebenarnya sejak awal merantau itu kita merasa susah ya, susah, sedih kita meninggalkan keluarga. Tetapi seiring dengan waktu, kemudian tuntutan yang harus kita jalani dengan baik. Artinya kalau kita punya tekad, punya niat baik, pasti kita maju. Punya tekad dan punya niat baik. Tekad dan punya niat maju, pasti kita maju. Luar biasa ya, Bapak. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi saya ketika saya berkarya, mulai dari melanjutkan pendidikan SD, kemudian sampai menjadi seorang birokrat di sana. Banyak hal yang saya lihat terkait dengan bagaimana hidup bersama, hidup bersosialisasi dengan warga masyarakat di sana, di Papua. Itu menjadi catatan terpenting bagi saya untuk bagaimana saya juga harus hidup bersama-sama, membangun hubungan bersama dengan saudara-saudara kita dari NTT secara keseluruhan, seperti itu. Kalau kita di sana namanya Floba Mora, kemudian di Ikatan Keluarga Besar Floba Mora di kabupaten. Ya, itu ada di provinsi, ada di kabupaten. Nah, kita terlibat semua di dalam. Nah, di dalam IKF itu ada namanya subsektor atau tungku-tungku. Nah, tungku-tungku itu terdiri dari kabupaten-kabupaten yang ada di jadi ada organisasi khusus orang-orang NTT yang ada di Papua. Ya, ada. Namanya strukturnya mulai dari provinsi, kabupaten, kabupaten. Ya, betul. Ya. Nah, saya kebetulan juga di sana sebagai salah satu pembina di sektor Tirosa. Tirosa itu gabungan dari Timor Besar, Rote, Sabu, Sumba, Alor. Ya. Jadi itu kebetulan saya pembina di dalam. Tetapi kemudian ada ikatan keluarga kita khusus namanya Haumeni. Itu terdiri dari TTS sampai dengan Kupang. Haumeni. Ya. Oh, jadi dari IKF itu ada lagi organisasi kecil khusus Haumeni namanya. Dari sampai ke Kabupaten Kupang. Kabupaten Kota Kupang. Sesuai dengan nama. Iya. Nama Cendana. Ya, Cendana, ya. Salah satu kebanggaan dari orang Timor Tengah Selatan. Ya. Jadi belajar dari situ, saya melihat bahwa kita ada di negeri orang, ada di tanah orang, hidup bersosialisasi itu penting. Nah, berkaitan dengan kekeluargaan yang kita sudah bangun di kita punya tanah Timor ini, orang bilang hidup harus solid, maka saya juga punya keinginan. Apalagi menyangkut marga yang tadi
Om Yan bilang bahwa marga ini, marga FAUD ini adalah marga cukup besar di populasinya cukup banyak di TTS. Nah, keinginan saya satu, yaitu kita bersatu. Marga FAUD ini harus bersatu. Bersatu dalam bentuk satu kerukunan. Membentuk kerukunan. Kerukunan. Entah itu namanya Ikatan Keluarga Besar FAUD atau ikatan keluarga apa, yang terpenting bahwa kita keluarga besar FAUD harus bersatu. Saya melihat juga bahwa karena keluarga besar FAUD ini terpencar di mana-mana, bukan di daratan timur saja, tetapi dengan perkembangan sekarang ini banyak di luar NTT, bahkan ada di luar negeri keluarga FAUD, sehingga butuh satu ikatan yang mengikat kita menjadi satu kesatuan yang kuat, sehingga ke depan kita membuat sesuatu kita harus satu. Marga ini cukup besar populasinya di TTS, jadi kita juga harus bisa menunjukkan bagaimana solidaritas kita di TTS. Jadi rencana itu kapan mau direalisasi, Pak? Nah, saya sebenarnya sudah ada rencana lama, tetapi karena situasi COVID, maka kita merencanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selepas COVID ini kita menginginkan ikatan keluarga ini harus bisa berjalan. Ikatan keluarga. Ya, paling tidak kita harus launching, ya, kalau memungkinkan, berkat dorongan dari orang tua-tua, saudara-saudara yang ada di TTS ini, paling lambat mungkin bulan Maret tahun 2022 kita sudah harus bisa mendeklarasikan ikatan keluarga. Luar biasa Bapak kepeduliannya, walaupun di rantau tetapi masih punya keinginan yang kuat untuk membangun keluarga yang ada di TTS. Sungguh satu semangat, satu motivasi yang patut kita beri apresiasi, karena tidak semua orang punya kerinduan yang sama. Kebanyakan orang ketika sudah sukses di daerah orang lupa dengan kampung sendiri, tapi berbeda dengan Bapak Ananias, walaupun sudah sukses, dianggap sukses di tempat rantau, tetapi masih punya keinginan yang kuat untuk membangun keluarga, khususnya di Timor. Baik Bapak Ananias, yang terakhir mungkin dari bincang-bincang kita yang paling terakhir, ada tidak keinginan untuk kembali membangun Timor Tengah Selatan, berkarir di Timor Tengah Selatan, untuk bisa berbuat, katakanlah orang kalau tanya Bapak Nias sudah buat apa di TTS, mungkin bisa ada jawaban bahwa ya saya berkarir bisa berkarir atau bisa berbuat sesuatu untuk Timor Tengah Selatan, seperti itu. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit untuk saya jawab, ya. Tetapi begini, saya melihat bahwa ini satu berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi saya. Apalagi saya seorang ASN yang tentu harus siap ditempatkan di mana saja, seperti itu. Tetapi sampai dengan hari ini anugerah Tuhan bagi saya dan keluarga untuk berkarya di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Ya, bersama-sama dengan keluarga kita menjalani amanah ini dulu, menjalankan amanah ini dulu sampai pada batas waktunya. Jika Tuhan berkenan dan berkehendak harus kembali ke tanah untuk membangun TTS, siap. Puji Tuhan, luar biasa. Baik Bapak, jadi untuk sementara masih ingin untuk tanggung jawab yang ada di Mimika diselesaikan sampai batas waktu ketika Tuhan bilang kembali untuk membangun TTS, pasti Bapak siap ya? Siap. Terima kasih Bapak FAUD, luar biasa, dan semoga sukses di karir birokrasi khusus di Mimika, karena masih ada 8 tahun kalau saya tidak salah, 8 tahun waktu untuk bisa menyelesaikan tugas sebagai seorang ASN. Terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini Bapak, dan selalu menjadi berkat di manapun tempat Bapak ditempatkan. Baik, sama-sama. Memberkati ya Bapak Ananias. Ya, baik. Shalom. Terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu, pemirsa Salam Timor dimanapun berada, demikian wawancara singkat kami, diskusi singkat kami bersama dengan Bapak Ananias, seorang putra asli Timor Tengah Selatan yang sukses membangun karir birokrasi di tanah Papua. Sampai di sini perjumpaan kita bertemu lagi di waktu yang
waktu dan kesempatan yang lain bersama dengan narasumber-narasumber yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom dan selamat siang.